Salam sejahtera buat kita semua, salam budi luhur. Kita masuk pada pertemuan ketiga mata kuliah perancangan basis data. Kita akan belajar yaitu teknik pendekatan perancangan basis data. Nah, dalam merancang basis data, kita dapat melakukan dua buah teknik pendekatan. Yang pertama, menerapkan normalisasi terhadap struktur tabel yang telah diketahui. Yang kedua, kita langsung membuat model entity relationship ya atau diagram IRD. Nah, kita akan belajar pada kali ini ya, akan belajar yang kedua, cara teknik pendekatan yang kedua yaitu langsung membuat model entity relationship. Nah, apa itu entity relationship model? Nah, entity relationship atau IR data model didasarkan pada suatu persepsi atas keadaan nyata di dunia yang terdiri dari sekumpulan objek yang disebut entity dan relasi antara mereka, ya. Jadi entity itu adalah suatu objek yang dijelaskan oleh serangkaian atribut. Nah, ekspresi jumlah dari entity dengan entity yang lain dapat diasosiasikan melalui himpunan relasi yang dinamakan mapping cardinality. Jadi, kalau entity relationship IR ya, kalau disebut dengan IRD itu sama ya, boleh disebut dengan entity relationship model, boleh disebut dengan IRD, boleh disebut dengan diagram IR. Itu sama ya. Selanjutnya, jadi entity relationship model ini ya dikembangkan dalam rangka untuk memberikan fasilitas dalam perancangan database dengan memberikan kesempatan untuk membuat spesifikasi dari suatu skema yang merepresentasikan ya keseluruhan struktur logika dari database. Model dituangkan dalam bentuk entity relationship diagram IRD. Untuk komponen dalam model IR itu ada entity atau entitas ya, bentuknya persegi panjang. Kemudian ada relationship ya, bentuknya belah ketupat ya, relationship atau relasi. Kemudian ada atribut ya. Kemudian ada mapping cardinality. Mapping cardinality adalah tingkat cardinality-nya atau tingkat kardinalitas ya. Selanjutnya ini adalah simbol dalam IRD. Nah, untuk simbol basicnya, simbol dasarnya ada yang namanya strong entity ya. Strong entity ini adalah entitas yang kuat. Jadi gambarnya yaitu persegi panjang seperti ini. Nah, kalau strong entity ini biasanya dia ada atributnya, ada primary key-nya ya. Selanjutnya di bawahnya ada namanya weak entity. Nah, ini adalah entitas yang lemah. Kenapa? Ya, karena dia tidak memiliki primary key. Ya, dia biasanya bergantung pada strong entity. Nah, untuk penggambaran weak entity biasanya persegi panjang ya, kemudian ada lagi garisnya. Ya, jadi dia dua garis seperti ini weak entity. Selanjutnya di bawahnya ada relationship. Ya, bentuknya belah ketupat seperti ini. Nah, relationship ini adalah relasi ya. Biasanya dia dengan kata kerja ya, kata penghubung. Selanjutnya di bawahnya ada identifying relationship. Nah, ini sama, ini untuk relasi yang lemah ya. Jadi kalau seandainya ada weak entity ya yang di atas, maka untuk relasinya dia akan mengikuti. Kalau weak entity ada dua garis ya, berarti kalau relasinya juga dua garis. Kalau dia berhubungan dengan weak entity. Selanjutnya ada namanya associative entity ya. Nah, jadi nanti kalau ini kasusnya ini ya relasi ya yang bentuknya belah ketupat ini, relasi akan berubah menjadi entitas. Nah, nanti ada suatu kasus ya yang membuat relasi ini menjadi entitas, berubah menjadi entitas. Biasanya kalau tingkat kardinalitasnya ya, tingkat cardinality-nya itu hubungannya many to many ya, maka nanti relasinya akan menjadi entitas atau tabel. Selanjutnya ada atribut ya. Nah, untuk simbolnya memang atributnya seperti ini ya. Dia berbentuk seperti elips ya lingkarannya. Nah, tapi untuk kita ya, kita biasa menggunakan simbol yang biasa kita gunakan yang standar, itu langsung aja kita ketikkan ya, apa itu atributnya.
Nah, langsung kita ketikkan, boleh kita letakkan di atas entitas ya, atau di bawah entitas, atau di kiri atau di kanan, bebas peletakannya. Selanjutnya ini ada multi-valued attribute ya. Ini adalah atribut yang berjumlah banyak ya. Contohnya atribut hobi. Hobi itu kan banyak ya. Nah, selanjutnya di sini ada derived attribute ya. Nah, derived attribute ini biasanya atribut yang terjadi dalam sebuah pemrosesan ya. Jadi derived attribute ini contohnya itu angkatan ya. Jadi angkatan misalnya kalian NIM-nya 22.5001, berarti NIM yang depan ya 22 itu adalah angkatan 2002 ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya oke, simbol entitas, simbol relasi, simbol atribut ya. Entitas yang juga merupakan relasi. Oke. Selanjutnya entitas ya adalah suatu objek yang ada dan dapat dibedakan dengan objek-objek yang lain. Jadi entitas itu sebenarnya objek ya. Nah, terus suatu entitas dapat nyata misalnya seorang buku, seseorang, buku dan lain-lain ya. Jadi boleh ya entitas itu benda nyata ya seperti orang, kemudian benda mati juga bisa seperti buku. Kemudian entitas itu dapat berupa abstrak, misalnya suatu konsep ya seperti hari libur dan lain-lain. Kemudian satu himpunan entitas atau entity set adalah suatu himpunan yang memiliki tipe yang sama. Selanjutnya, entitas itu direpresentasikan oleh suatu himpunan atribut. Nah, secara formal ya, suatu atribut itu adalah suatu fungsi yang memetakan dari suatu himpunan entitas ke dalam suatu domain. Nah, selanjutnya ya, syarat sebuah entitas. Jadi, merupakan objek yang memiliki lebih dari satu entity ya atau instance. Contohnya ya, entitas mahasiswa. Mahasiswa itu pasti lebih dari satu ya. Seperti namanya Rika, Andi, Dela ya, misalnya Givari, kemudian Satasya dan lain-lain. Nah, itu adalah entitas mahasiswa ya. Selanjutnya merupakan objek yang memiliki beberapa atribut. Jadi entitas itu memiliki lebih dari satu atribut ya, minimal 2 atribut. Jadi ada primary key-nya, kemudian ada atribut yang lain. Kemudian bukan seorang user dari sistem ya. Contohnya misalnya kita sistem informasi perpustakaan. Jadi petugas perpustakaan itu ya bukan entitas ya. Jadi kita nggak boleh buat entitas dengan nama petugas perpustakaan ya, karena entitas itu bukan seorang user dari sistem. Tapi kalau kita bikin entitasnya seperti anggota, nah itu boleh. Karena kan di perpustakaan itu pasti ada anggota yang meminjam buku ya. Nah, jadi mahasiswa ada entitas mahasiswa, ada entitas anggota seperti itu ya. Selanjutnya bukan sebuah output dari sistem. Contohnya laporan. Jadi seandainya sistem informasi perpustakaan ada cetak laporan peminjaman. Nah, itu nggak boleh jadi entitas ya, ingat. Karena kenapa? Laporan itu biasanya menarik data dari transaksi-transaksi yang terjadi ya. Jadi kalau laporan itu nggak boleh jadi entitas. Oke. Selanjutnya beri nama dengan kata benda ya. Biasanya entitas itu kata benda ya, boleh benda hidup, boleh benda mati. Contohnya kalau benda hidup ya mahasiswa ya, kalau benda mati contohnya buku, seperti itu. Selanjutnya, nah ada namanya strong entities ya, jadi entitas yang kuat. Nah, ciri-cirinya keberadaannya berdiri sendiri, kemudian mempunyai primary key ya atau unique identifier. Primary key ini bersifat unik ya. Jadi tidak ada yang sama ya. Contohnya seperti di bawah ini ya. Jadi ini digambarkan dengan persegi 4 dengan garis tunggal ya, garis satu kotaknya. Nah, ini contohnya entitasnya yaitu karyawan.
Di sini ada atribut NIP, nama, alamat, jenis kelamin, ya, disingkat JenKel, telepon. Kemudian primary key-nya adalah NIP. Jadi untuk primary key boleh penulisannya dengan kasih garis bawah ya, di bawah atribut yang merupakan primary key. Jadi ini adalah tanda bahwa dia primary key dengan garis di bawahnya. Nah, di sini ada beberapa atribut ya. Jadi strong entities ini sebenarnya syaratnya cuma 2 atribut aja udah jadi strong entities. Yang penting ada primary key-nya ya. Seperti ini. Selanjutnya, nah ini ada namanya weak entity ya, entitas lemah. Nah, kategorisasinya atau karakteristiknya yaitu tergantung pada strong entity. Jadi dia bergantungan dengan strong entity kalau weak entity ini. Kemudian tidak dapat berdiri sendiri. Kemudian dia tidak mempunyai primary key atau unique identifier. Kemudian digambar dengan persegi 4 dengan garis double. Jadi garisnya double ya. Contohnya seperti di sini ya. Ada entitas karyawan ya, relasinya isi, kemudian entitasnya absensi. Jadi karyawan isi, absensi. Nah, di entitas absensi ini merupakan weak entity. Kenapa? Karena di sini tidak ada primary key. Ya, di sini atributnya yaitu tanggal absen, jam datang dan jam pulang. Ini nggak ada primary key-nya. Ingat, primary key itu unique ya, tidak ada yang sama. Ya. Seperti itu. Kalau tanggal absen kan sama ya, ada yang sama, jam datang, jam pulang itu sama ya, bisa sama kan sama karyawan-karyawannya. Nah, jadi ini nggak ada primary key-nya. Kemudian di relasinya ada relasi isi ya, di sini ada atributnya NIP. NIP ini diambil dari entitas karyawan ini ya, primary key-nya NIP. Jadi dia masuk ke relasi, kemudian dari relasi masuk ke entitas absensi ini. Jadi dia bergantung ya, absensi ini bergantung dengan relasi isi ini ya. Nah, selanjutnya di sini ada contoh lagi ya. Di sini ada entitas mahasiswa, orang tua, hobi. Nah, mahasiswa punya orang tua. Di sini tingkat cardinality-nya yaitu one to many ya. Ini 1M, one to many. Nah, di sini orang tua nggak ada primary key, weak entity ya. Ini hanya ada atribut nama orang tua, alamat orang tua. Nah, jadi ini persegi 4-nya dengan garis double. Kemudian relasinya juga ikut ya, ikut garisnya double karena mengikuti weak entity. Selanjutnya di bawahnya ini juga sama ya. Ini mahasiswa isi hobi, ini one to many ya. Jadi entitas hobi ini ya, dia nggak punya atribut primary key, jadi dia masuknya weak entity. Jadi persegi 4-nya garisnya double. Selanjutnya ada namanya associative entity ya. Jadi ini merupakan entity yang mempunyai atribut ya, kemudian merupakan relationship. Kemudian merupakan penghubung entitas bersama. Kapan sebaiknya relationship dengan atribut menjadi sebuah associative entity? Nah, jadi semua relationship pada associative entity harus many, ya. Kemudian associative entity bisa mempunyai arti tidak terikat pada entity lain. Kemudian associative entity lebih disukai mempunyai unique identifier dan juga harus mempunyai atribut lain. Kemudian ternary relationship harus dikonversi ke associative entities. Selanjutnya, ini contoh associative entity ya. Nah, contohnya seperti ini. Customer isi pesanan, pesanan isi barang. Pesanan isi barang ini tingkat cardinality-nya yaitu many to many, MM. Ya. Jadi, relasi isi ini ya akan menjadi entitas. Kenapa? Karena dia many to many tingkat cardinality-nya. Kalau dia many to many, maka relasi akan menjadi entitas atau menjadi tabel. Nah, inilah contoh kasus associative entity, ya. Jadi di sini karena dia many to many, nanti dari entitas pesanan, nomor pesanannya ya akan masuk di entitas isi nomor pesanannya. Kemudian nomor barang pada
entitas barang ya, primary key-nya akan dimasukkan ke dalam entitas isi ya. Jadi kedua primary key dari entitas pesanan dan barang akan menjadi foreign key ya. Jadi foreign key di entitas isi. Seperti ini ya. Kemudian di entitas isi ini ditambah juga atribut quantity sama harga pesan. Selanjutnya ada namanya generalisasi sama spesialisasi ya. Nah, ini pembedaan atas kekhususan satu atau beberapa entitas yang berjenis sama ya. Membentuk entitas supertype dan subtype. Adanya pewarisan atau inheritance ya. Selanjutnya di sini ada contoh kasus ya. Untuk di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Untuk yang di sebelah kiri ini ada entitas karyawan ya. Entitas karyawan, kemudian turunan di bawahnya ada ISA. ISA ini adalah bentuknya seperti ini ya. Ini merupakan inheritance. Jadi kalau inheritance, pewarisan, bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini, ISA ya, dia seperti segitiga ini ya, segitiga sama kaki tapi dibalik ya. Nah, arahnya. Nah, kemudian di sini ada entitas tetap dan entitas kontrak. Nah, ini dia ke bawah ya, dari entitas karyawan ke entitas tetap dan kontrak. Nah, di sini di entitas karyawan ada atribut NIP, nama, jenis kelamin, dan bagian. Di entitas tetap ada atribut gaji pokok, tunjangan. Di entitas kontrak ada atribut honor harian. Nah, ini merupakan spesialisasi. Kenapa? Karena karyawan ini dibagi menjadi tetap dan kontrak. Nah, kenapa dia harus spesialisasi? Ya, karena untuk entitas tetap, ya karyawan tetap dan entitas karyawan kontrak ini berbeda atributnya. Perbedaan atributnya kalau entitas tetap itu ada gaji pokok dan tunjangan. Untuk entitas karyawan kontrak itu ada atribut honor harian. Ini pembedanya. Jadi dia masuknya spesialisasi. Jadi dia turun ke bawah ya, karyawannya ke tetap dan kontrak. Jadi dia top down, dari atas ke bawah. Selanjutnya yang disebut supertype itu adalah entitas karyawan. Kalau subtype itu adalah entitas tetap dan kontrak. Selanjutnya yang di sebelah kanan ya, ini juga inheritance ya. Jadi kalau ini bedanya, ini entitasnya mahasiswa ya, kemudian ada inheritance ya, ISA ini. Kemudian ada entitas mahasiswa D3, ada entitas mahasiswa S1. Nah, kalau ini tanda panahnya dari bawah ke atas ya. Kalau ini namanya generalisasi ya. Jadi karena apa? Karena ini sama, atribut mahasiswa D3 dan mahasiswa S1 itu sama. Ya. Perbedaannya hanya pada jurusannya. Jurusan pada S1 sama jurusan pada D3. Nah, itu aja pembedanya. Jadi, kita naik ke atas. Jadi, entitas mahasiswa D3 ini jadi entitas mahasiswa, entitas mahasiswa S1 jadi entitas mahasiswa. Ya. Jadi, dia generalisasi. Nah, jadi di entitas mahasiswa ini ya yang tergabung dari mahasiswa D3 dan mahasiswa S1, di situ ada atribut NIP, nama mahasiswa, alamat mahasiswa. Harus kita tambahkan satu ya untuk membedakan dia mahasiswa D3 atau mahasiswa S1, yaitu kita tambahkan atribut jurusan ya atau program studi. Itu untuk membedakan bahwa dia mahasiswa D3 atau mahasiswa S1. Seperti itu. Nah, kalau ini ya, ini sama ya, supertype-nya jadi ini mahasiswa. Ya, subtype-nya yaitu mahasiswa D3 dan mahasiswa S1. Nah, ini adalah beda antara spesialisasi yang di sebelah kiri, yang di sebelah kanan adalah generalisasi. Selanjutnya ada namanya agregasi. Agregasi itu adalah mengentitaskan sebuah relasi. Ya, jadi kita mengentitaskan sebuah relasi. Kemudian terdapat data yang akan direalisasikan dengan sebuah relasi. Nah, seperti ini contohnya, ya. Jadi ada tabel
atau entitas karyawan, relasi kerja, entitas proyek, ya. Nah, kita membuat dia menjadi agregasi, ya. Jadi kita buat ini langsung jadi satu kotak persegi panjang, ya, dengan satu garis, ya, garis tunggal seperti ini. Cuma untuk agregasi ini jarang digunakan, ya. Cuma ini boleh untuk supaya kita paham aja, ya. Kalau agregasi seperti ini contohnya. Jadi karyawan, kerja, proyek. Nah, seperti ini. Ini namanya agregasi. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan atribut, ya. Jadi atribut itu adalah sekumpulan atribut-atribut yang akan dapat menjelaskan suatu entitas. Nah, pertimbangan himpunan entitas employee dengan atribut employee name dan phone number, ya. Maksudnya nama karyawan dan nomor handphone. Sementara itu suatu telepon adalah suatu entitas yang memiliki atribut phone number dan location. Jadi memiliki atribut nomor handphone dan lokasinya. Setiap atribut terdapat suatu himpunan nilai yang dapat diberikan pada atribut tersebut yang dikatakan sebagai domain dari suatu atribut. Selanjutnya, pembedaan pada sebuah entitas digunakan suatu identitas dalam bentuk atribut kunci. Selanjutnya, untuk memilih nama atribut, ya. Jadi untuk memilih namanya itu nama harus unik di dalam sistem, ya. Kenapa harus unik? Supaya tidak terjadi redundansi data, ya, atau duplikasi data. Nah, kenapa? Karena setiap record itu pasti berbeda-beda. Contoh seperti entitas mahasiswa, ya. Jadi ada atribut NIM, nomor induk mahasiswa. Pasti atribut NIM itu, ya, recordnya berbeda-beda. Setiap mahasiswa memiliki NIM masing-masing dan itu bersifat unik. Tidak boleh, ya, di record itu sama, ya, muncul NIM yang sama seperti itu. Nah, itu nggak boleh. Jadi hanya satu saja NIM-nya yang terrecord. Selanjutnya, semua atribut yang menguraikan entity atau relationship tertentu harus diberi nama, ya. Jadi harus ada namanya, ya, untuk menguraikan entitasnya. Selanjutnya, masing-masing relationship harus meliputi atribut yang menguraikan entity tersebut dalam membentuk relationship, ya. Selanjutnya, nama penuh arti harus dipilih, ya, sehingga IR diagram adalah self-explanatory atau menjelaskan isi dari dirinya, ya. Jadi diagram IR itu, ya, akan menjelaskan isinya. Selanjutnya, nah di sini ada klasifikasi atribut, ya, seperti yang saya jelaskan tadi, ya. Jadi ada simple atribut. Jadi atribut yang tidak dapat di breakdown menjadi beberapa komponen. Kemudian ada composite atribut, yaitu atribut yang dapat di breakdown menjadi beberapa komponen. Kemudian ada multi-value atribut, ya. Ini adalah atribut yang memiliki lebih dari satu entity instance, ya. Selanjutnya ada derived atribut. Ini merupakan atribut dari nilai hasil perhitungan dari nilai atribut yang lain, ya. Selanjutnya di sini ada namanya relationship, ya, atau relasi. Nah, suatu relasi adalah suatu asosiasi di antara beberapa entitas. Suatu himpunan relasi adalah suatu himpunan relasi yang memiliki tipe yang sama. Nah, contohnya seperti ini, ya. Jika E1, E2, EN adalah himpunan entitas, maka suatu himpunan relasi R adalah suatu subset dari, ya. Ini, ya. Di mana, ya, E1, E2, EN adalah suatu relasi. Selanjutnya, penamaan relationship, ya, beri nama dengan kata kerja. Biasanya relasi itu pasti menggunakan kata kerja, ya. Kemudian boleh juga menggunakan kata penghubung. Jadi pilihannya kata kerja atau kata penghubung. Selanjutnya ini contohnya. Kata kerja, ya, bisa isi, tulis, kirim, ya, dan seterusnya. Kemudian untuk kata penghubung ada, untuk, dalam, dan seterusnya, ya. Ini contohnya.
Selanjutnya ada namanya mapping cardinality. Ya, mapping cardinality ini ada one to one, ada one to many, ada many to many, ada many to many. Jadi ada 4 tingkatan, ya. Nah, ini tergantung hubungan dari entitas dan relasinya yang bisa membuat dia menjadi one to one, ya, satu-satu ya kodenya, atau one to many 1M, atau many to one ya M1, atau many to many MN. Ya, untuk many to many itu simbolnya MN. Nah, ini untuk mapping cardinality. Contoh mapping cardinality itu seperti ini ya. Seperti ini ya. Nah, seperti ini mapping cardinality. Contohnya mahasiswa ya punya orang tua. Nah, satu mahasiswa ya punya banyak orang tua, ya. Satu mahasiswa punya banyak orang tua. Dia punya ibu, punya ayah, ya. Terus satu orang tua itu dipunyai satu mahasiswa, ya. Pasti satu ayah dipunyai ya satu mahasiswa. Satu ibu punya satu mahasiswa, ya. Mahasiswa pasti mempunyai ayah dan ibu yang berbeda ya, masing-masing punya orang tuanya masing-masing. Nah, jadi 1M. Nah, seperti itu cara untuk menganalisa tingkat hubungan cardinality atau hubungan kardinalitasnya. Jadi dia one to many. Selanjutnya nah, ini contoh satunya ya. Untuk tingkat cardinality kalau many to many ya. Jadi pesanan isi barang. Di sini adalah MN, many to many. Kenapa many to many? Jadi satu pesanan isi banyak barang ya. Dalam satu nomor pesanan itu memiliki banyak barang kan? Nah, selanjutnya kebalikannya. Satu nomor barang diisi banyak pesanan ya. Jadi dari satu nomor barang ya, satu barang itu diisi di banyak pesanan ya. Jadi kita bisa memesan lebih dari satu nomor barang yang sama. Ya, misalnya nomor barangnya B01, misalnya buku. Ya, kita bisa ngisi B01 itu di banyak pesanan. Ya, di banyak nomor pesanan. Nah, kalau pesanan isi barang, kita bisa ya nomor pesanan ini bisa diisi di banyak barang juga. Jadi di nomor pesanan misalnya P01 ya bisa aja ada di barang ya. Di barang kita pesan barang misalnya B01 seperti itu. Jadi dia sama-sama many to many. Baiklah. Sampai di sini ya materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Ya, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, salam sehat, salam sejahtera, dan salam budi luhur.